investasi lebih cepat itu adalah nggak mesti banyak. Duit kecil pun bisa berkembang asalkan investasinya tepat. Dan yang pasti bagi aku investasi itu nggak boleh menyita waktu. Menyita waktu aku untuk tiap hari aku liatin dan segala macamnya gitu. Aku bisa tinggal anyway gitu. Aku lihatnya sesekali aja gitu. Itu yang membuat apa yang membuat aku tergerak di 20 tahunan aku udah mulai investasi, udah melihat gimana uang aku berkembang tanpa aku perhatiin ya setiap detik, setiap menit kayak gitu. Nah itu. Hi everyone, welcome back to In Our 20s Podcast. Woo! Oke, kemarin-kemarin kita udah sering banget bahas tentang keuangan. Nah, kali ini pun kita juga akan membahas tentang salah satunya yaitu adalah investasi. Kalau ngomongin investasi nih, kayaknya nggak kelar-kelar gitu ya. Banyak banget materi-materi yang sebenarnya kayaknya menarik dan seru banget nih buat kita kulik-kulik bareng. Oke. Sebelum lanjut mungkin aku perkenalkan diri kembali. Nama aku Rafis dan partnerku. Halo, aku Jihan. Dan sekarang kita sudah kedatangan tentunya narasumber yang pastinya bisa berbagi juga tips-tips yang mungkin akan praktikal nih. Bisa langsung kita terapin maupun nanti siapa tahu kita bisa dapat insight-insight baru juga. Yaitu tanpa berlama-lama lagi mari kita sambut Mas Dodi. Halo Mas Dodi. Halo. Oke, Mas Dodi ini adalah Head of iPod Fund dari PT Indo Premier Sekuritas. Iya, betul. Dan dengar-dengar nih juga Mas Dodi ini tuh cukup concern gitu ya terhadap opportunity dan kesulitan yang dihadapi anak muda zaman sekarang, terutama dalam hal investasi. Betul sekali. Ini menarik nih. Kenapa tuh Mas jadi agak concern nih dengan hal itu? Kebetulan aku juga masih 20s lah ya di sini. Pas banget masukin our 20s. Jadi di sini aku di iPod Fund ini membantu teman-teman untuk kayak mengerti investasi dan cara mengelolanya supaya nggak ngabisin waktu dan juga memaksimalkan return yang kalian mau gitu. Tapi tahu ya di 20s ini kan kita kan banyak waktu tersita untuk kayak enjoy life dan juga ada aktivitas-aktivitas lainnya. Nah aku mau ngejelasin nih gimana caranya supaya investasi nggak menyita waktu gitu. I see. Tapi ini aku mau nanya ke Mas Dodinya dulu. Boleh. Mas Dodi, ini berarti udah berapa lama nih berkecimpung di dunia investasi? Aku berkecimpung di dunia investasi sekitar 2 tahun. 2 tahun. Apa yang akhirnya membuat Mas Dodi 2 tahun ini jadi nyaman? Jadi nyaman, oke. Di investasi. Jadi sebelumnya aku tuh sebagai bankers kerja tapi fokusnya digital marketing lah ya. Terus setiap hari tuh yang aku buka tuh aplikasinya selalu tentang investasi gitu. Jadi benar-benar interest di investasi. Terus kayak tiba-tiba ada tawaran masuk ke company yang memang sudah lumayan terkenal lah di dunia investasi di industri ini gitu. Makanya aku kesini. Dan setelah kesini aku melihat bahwa ada opportunity untuk mengajak orang untuk membuat orang lebih happy dengan investasi yang benar. Kini apalagi di saat ini banyak investasi yang bermunculan tapi kurang tepat ke audiens kita gitu. Banyak produk yang kurang tepat, ada audiens yang kurang tepat. Nah itu makanya aku berpikir investasi ini ada hikmah baiknya yang bisa aku kerjain untuk halayak banyak seperti itu. I see, menarik. Nah, kalau misalnya menurut Mas Dodi sendiri gitu ya. Kayak ini kan kita ngomongin topiknya umur 20-an gitu ya. Mungkin first thing first, kenapa sih di umur 20-an gitu ya. Kayak Mas Dodi merekomendasikan untuk melakukan investasi as soon as possible gitu. Oke. Ini aku bicara dari perspektif personal aku sendiri dulu ya untuk ceritain ke teman-teman kenapa sih umur 20-an aku tuh udah mulai investasi. Pertama di saat aku punya duit tersisa, duit tabungan gitu. Aku merasa banyak admin bank yang menurut aku cukup bikin aku gatel gitu. Kenapa sih duit yang ditabung itu ada adminnya gitu. Karena kan kalau dulu zaman aku SMA atau kuliah gitu ya, gede-gedean saldo di tabungan tuh menarik gitu ya. Saldo gue gede nih gitu. Nah pas di sini aku melihat bahwa aku pengen dong investasi gimana duit ini aku memang gak pakai dalam waktu tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Gimana caranya duit ini naik sih gitu. Nah untungnya zaman aku 3 tahun lalu mungkin belum banyak yang namanya investasi yang aneh-aneh gitu. Makanya aku ketemulah reksadana. Dimana di sini aku bisa investasiin duit aku. Dan duit aku itu setiap harinya itu berkembang. Berkembang dalam artian adalah ini membuat investasi lebih cepat itu adalah gak mesti banyak.
duit kecil pun bisa berkembang asalkan investasinya tepat. Dan yang pasti bagi aku investasi itu nggak boleh menyita waktu. Menyita waktu aku untuk tiap hari aku liatin dan segala macamnya gitu. Aku bisa tinggal anyway gitu. Aku lihatnya sesekali aja gitu. Itu yang membuat apa yang membuat aku tergerak di 20 tahunan aku udah mulai investasi untuk melihat gimana uang aku berkembang tanpa aku perhatiin ya setiap detik, setiap menit kayak gitu. Nah itu ya adalah motivasi aku saat itu. Dan yang kedua, aku tambahin lagi setiap ada pergerakan dan movement, kalau ngeliat duitnya bertambah, itu menambah motivasi aku untuk menabung lebih banyak. Seperti itu. Oke. Berarti salah satu yang aku underline gitu, yang aku highlight adalah udah punya tabungan tapi daripada uangnya didiemin aja lebih nyaman uangnya didiemin tapi justru berkembang gitu ya, bertambah daripada tadi kepotong sama admin bank gitu misalnya. Seperti itu. Gitu. Which tadi salah satu yang aku tangkap adalah reksadana yang disebut gitu. Betul. Nah, karena ini sebenarnya pertama kali banget nih dari beberapa podcast keuangan di In Our 20s gitu ya. Ada mentioning reksadana. Mungkin boleh dijelasin dikit gak Mas di awal kayak reksadana itu tuh secara singkatnya apa sih gitu dan kenapa itu salah satu opsi yang dipilih sama Mas Dodi dalam berinvestasi. Oke. Jadi reksadana ini adalah suatu produk yang di-manage oleh aset manajemen, kita sebutnya aset manajemen atau manajer investasi, di mana dia mengumpulkan dana dan dana ini dikumpulkan jadi satu dan dibelikan sebuah produk yang sudah dipilih oleh dari tim aset manajemen ini. Jadi tim-tim ini memang expert tahu nih duit ini harus ditaruh mana supaya berkembang. Jadi kita itu nggak semerta-merta sebagai orang awam ya untuk misalkan investasi tapi nggak ada guideline-nya, nggak ada yang ngejagain gitu, yang ngejagain untuk gimana caranya duit ini berkembang. Jadi ada manajer investasi yang memang udah ahli di bidangnya untuk memanage duit kita. Jadi ibaratnya kita memindahkan duit kita ke aset manajemen untuk di-manage uangnya supaya berkembang gitu. Oke. Dan kalau kita ngomongin reksadana dan kita ngomongin tadi investasi gitu ya Mas. Betul. Salah satu yang banyak dipikirin sama umur 20-an adalah wah kalau ngomongin investasi apalagi reksadana gitu ya pasti harus siapin banyak banget uang dulu. Is it true or false? Iya modalnya harus banyak gitu. Nah memang sih itu jadi apa ya sebenarnya common understanding bahwa investasi itu mulainya kalau duit kecil jadi investasi lah ngapain gitu kan. Nah itu sebenarnya ya misconception sih saat ini yang terjadi di era kita gitu. Bahwa sebenarnya banyak juga bukan banyak, mostly reksadana itu mulainya itu cukup rendah gitu. Kita mau 100.000, 200.000, 500.000 atau 1 juta pun bisa untuk beli itu. Dan yang pasti memulai lebih dini itu membuat kalian tahu efek dari produk ini seperti apa. Mungkin kalau ditanya boleh nggak investasi itu memulainya kecil? Memang investasi itu mulainya harus kecil gitu. Supaya kalian tahu efeknya seperti apa, kalian naik confidence levelnya, kalian bisa investasi lebih besar lagi. Dan kalau misalkan investasinya dari kecil dan lebih awal, ada yang namanya compounding effect gitu. Kalau misalnya kita nabung, duit yang udah ada, yang kita hasilkan dari investasi tersebut, itu ngegulung terus jadi return di kemudian hari gitu. I see. Berarti memang satu tadi miskonsepsi tentang harus butuh banyak uang dulu untuk mulai itu salah. Gitu ya. Dan yang kedua adalah justru investasi di umur 20-an terutama gitu ya mulainya dari kecil dulu karena tadi ada compounding effect-nya gitu. Compounding effect-nya betul. Terutama apalagi kalau kita ngomongin jangka menengah atau jangka panjang gitu, kita jadi bisa lihat jadi banyak gitu ya. Betul sekali Kak. Nah kan kalau misalnya Mas Dodi nih di beberapa tahun ini ya, di 2 tahun ini di dunia investasi gitu. Pernah gak sih ketemu mungkin either klien atau misalnya user, pokoknya orang-orang yang akhirnya tuh mereka sadar kayak kenapa ya gak dari lama aja gitu investasinya dan gimana ceritanya gitu. Oke. Jadi ini cukup menarik. Jadi saat kita kan klien kita udah cukup banyak kan 1 juta user lebih di di iPod Fund, khususnya di iPod. Nah kita melihat bahwa orang tuh kan ngelihat produk investasi jujur-jujur aja pasti ngeliatnya return loh. Di return 3 tahun terakhir ada yang 50% dan 60%. Orang tuh berpikir kayak banyak yang bertanya gitu, ini nih beneran gitu. Kayak di webinar kita bertanya, oh ini tuh 3 tahunnya segini beneran gitu. Terus kita bilang, iya Pak, ini memang ada historical datanya dan juga memang kalau Bapak masuk 3 tahun sebelumnya, sekarang tuh segini. Terus dia merasa, oh berarti memang investasi itu yang penting kita mulainya lebih cepat untuk mendapatkan si return tadi gitu. Nah kita bilang bahwa, nah Bapak saat melakukan investasi itu kalau lihat historical return,
itu adalah tolak ukur yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Tolak ukur yang sudah terjadi sebelumnya. Makanya kalau misalkan Bapak baru mulai sekarang, hopefully dengan performance historical yang oke, produk ini akan menghasilkan historical yang sama di kedepannya. Walaupun kita tidak menjanjikan. Jadi lebih cepat Bapak masuk posisi di investasi reksadana, makin cepat juga Bapak mendapatkan hasil yang Bapak mau gitu. Oke. Tapi kalau misalnya mau ngomongin tentang investasi gitu ya, apalagi terutama reksadana di kalangan mungkin sekarang yang lagi aktif-aktifnya adalah Gen Z kali ya. Betul. Kalau millennials kan udah kayak agak ke atas gitu ya. Nah, kira-kira tren investasi di Gen Z sendiri itu kayak gimana sih Mas? Seberapa besar mereka menyumbang presentasi menjadi investor gitu? Oke, sebetulnya Gen Z sebagai investor saat ini sudah cukup banyak ya. Kita ngelihat dari kita ngelihat dari data Bursa Efek Indonesia dan juga dari data internal kita, Gen Z ini udah mulai berinvestasi di mana tapi beberapa Gen Z ini memang kita bisa bilang salah masuk kamar. Salah masuk kamar, mereka itu memaksa masuk ke area yang namanya saham. Dia langsung bermain saham dan mereka melakukan stock picking itu milih kayak aku denger nih dari teman aku bahwa BBCA akan naik atau BBRI akan naik atau sebuah emiten yang dia dengar dari temennya. Itu kan single stock ya, single emiten yang dia masuk, di mana saat dia masuk itu mereka itu secara emotion dia itu nggak siap kalau mereka loss. Jadi kalau mereka duitnya berkurang tuh mereka nggak siap gitu. Nah dengan stock picking ini potensi untuk lossnya tuh cukup ada gitu. Jadi pasti namanya harga naik turun. Nah mereka itu bukan tidak confidence. Mereka itu sangat confidence bahwa stock picking itu bisa mengalahkan market. Dia itu feeling mereka pasti bener gitu. Marketnya nggak bisa ditebak. Nah saat mereka turun biasanya mereka kapok gitu. Kapok untuk kira gue kemarin beli saham ini, aku kemarin beli saham ini, ternyata sahamnya turun, mereka kapok. Nah itu membuat bahwa nantinya kita juga bilang bahwa kalau untuk Gen Z ini stock picking itu kalian capek loh untuk kalian perhatiin tiap saat dan segala macamnya untuk stay tune di berita gitu kan. Betul. Nah makanya mendingan kayak kalau kita bilangnya adalah pilih kumpulan saham aja gitu. Jadi jangan satu saham, karena kalau satu saham itu bener-bener kalau turun lumayan sakit juga. Betul. Gitu ngelihat harganya turun. Nah itulah yang kita ngelihat behavior dari Gen Z ini adalah langsung masuk stok. Itu lebih riskan lah saat ini untuk kita bilang Gen Z masuk stok gitu. Oke. Mungkin itu menjadi salah satu kesalahan umum biasanya yang terjadi di Gen Z untuk memulai investasi. Betul. Kira-kira kesalahan apa lagi nih Mas dalam memulai saham tentunya di usia 20-an yang kayaknya harusnya jangan gitu deh gitu. Mulainya tuh dari mana dan kesalahan yang fatal terjadi itu seperti apa? Oke, makanya kalau misalkan kita bisa lihat bahwa di iPod Fund di Indo Premier sendiri, itu iPod Fund itu kita ngasih berbagai macam produk gitu. Nah kalau dari kita sangat menyarankan untuk kayak kumpulan saham yang kalian beli. Jadi itu kita sebut itu indeks gitu. Jadi misalnya ada indeks banking, misalkan lawan indeksnya batu bara gitu misalkan ya, atau indeksnya misalkan indeks lainnya lah gitu, kita gabung jadi satu. Itu membuat bahwa saham-saham dari indeks A digabung dengan indeks B menjadi suatu kumpulan saham, di mana kumpulan saham tersebut jadi kalau ada yang naik kalau ada yang turun masih ada yang naik, itu jadi overall harganya itu masih termanage gitu. Nah jadi kalau kita ngomongin indeks, selagi kita percaya dengan ekonomi Indonesia gitu, harganya itu pasti naik gitu. Karena kita lihat bahwa dalam 3 tahun terakhir mungkin IHSG itu kita indeks harga saham gabungan ya, dari 900 saham itu kan naiknya 30%-an lah gitu dalam 3 tahun gitu. Apalagi kita bisa memilih dari 900 saham itu mana nih yang kira-kira benar-benar outperforming, pasti bisa di atas 30% dong kalau dikumpulin, karena itu kan average dari 900 saham, seperti itu. Oke, berarti emang harus pandai juga kita membaca keadaan ekonomi. Betul. Makanya kalau misalkan kita stock picking, kita harus benar-benar ngerti ya kan nih saham ini bakal kayak gimana. Tapi kalau misalkan kita belinya kumpulan saham, kita cuman percaya aja perbankan di Indonesia emang bakal maju terus karena kan emang laporan keuangannya bagus dan segala macam bagus. Perbankan juga ada di mana-mana, bentuk bisnisnya jelas gitu. Cabangnya ada di mana-mana. Apalagi bisnis-bisnis yang kelihatan itu sangat-sangat membuat investor itu confident bahwa emang bisnisnya oke gitu. Betul. Oke, Mas, tadi aku cukup penasaran sama reksadana. Betul. Apakah reksadana ini tuh sekarang menjadi
salah satu instrumen yang mungkin cukup digandrungi oleh Gen Z gitu, atau mungkin dari data dari Indo Premier sendiri kira-kira ada nggak tren-tren instrumen yang emang kayaknya betul-betul masih sesuai gitu untuk kalangan Gen Z? Nah, kalangan Gen Z pastinya kita sangat-sangat menyarankan kalau untuk orang yang masih memiliki aktivitas di luar gitu ya, untuk kayak masih butuh waktu untuk kayak dia enjoy life dan juga activity lainnya di luar investasi, kita sangat sarankan itu di reksadana. Karena kenapa? Reksadana itu ada manajer investasi yang mengelola dana kalian. Di mana manajer investasi mengelola kalian dan itu udah expert dan dia itu dedicated tiap hari emang ngeliatin produk kalian. Jadi duit kalian tuh tiap hari di manage sama mereka gitu, pergerakannya seperti apa. Nah, dengan adanya reksadana ini Gen Z itu jadi bisa punya waktu luang lah untuk enjoy hidup mereka dan juga dia bisa merasakan pertumbuhan dari duitnya dia yang dia taruh di aset manajemen itu. Jadi dia tetap bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga dia tetap bisa enjoy hidup mereka. Gitu. Oke, kalau di investasi kan aku sempat dengar tentang high risk, high return. Nah kayak gitu-gitu kalau di reksadana tuh kira-kira yang bisa menjadi pertimbangan buat Gen Z memilih Betul. reksadana gimana tuh Mas? Kalau reksadana sebetulnya kan sebenarnya ada banyak ya reksadana, ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran dan reksadana saham. Kita melihat bahwa pasti yang high risk, high return dan juga yang low risk, low return. Kalau low risk, low return kan per tahun mungkin kita dapat 4% gitu ya. 4% tapi emang bener-bener low risk banget gitu. Tapi kita menyarankan karena ini segmennya teman-teman di umur 20-an gitu ya. Kita sih menyarankan untuk kayak take more risk lah. Untuk kita masuknya ke reksadana saham. Kenapa? Di atas reksadana saham kan masih ada saham single stock ya. Saham single stock tadi kan yang memang sangat riskan karena kalian milih sendiri sahamnya dan kalian nggak ada cukup informasi saham ini bakal naik atau turun dan segala macamnya. Tapi reksadana saham ini adalah kumpulan saham. Jadi kalian beli sebuah kumpulan saham di mana kumpulan saham ini pastinya udah punya historical performance seperti apa dan kalian bisa tahu juga saham-saham apa sih di dalamnya. Biasanya ada yang 10 saham, ada yang 20 saham, ada yang 30 saham. Jadi itu membuat kalian itu lebih safe. Duit kalian itu lebih didiversifikasi ke beberapa saham gitu. Tapi kalian tetap dapat return, pastinya saham kan returnnya beda ya dengan market gitu yang cuma setahun 4%. Ini setahunnya ya IHSG aja 3 tahun terakhir 30% gitu. Nah ini membuat kayak kalau untuk umur 20-an untuk take more risk, untuk take more return. Jadi sebetulnya jangan takut untuk take more risk gitu ya. Betul, kalau untuk 20-an, betul. Walaupun ekspektasinya low risk high return ya. Kalau bisa. Cuma kan gak mungkin. Gak mungkin, betul. Tapi kan pasti kan selalu akan ada ketakutan-ketakutan tentang kerugian gitu. Nah, gimana sih caranya tuh buat ngeset ekspektasi kita untuk terjadinya kerugian itu, Mas? Oke, kalau kita lihat ngomongin kerugian di investasi pasti ada. Mungkin pasti ada gitu. Karena kenapa market itu kan naik turun gitu. Gimana caranya bahwa saat turun itu kita bisa melihat bahwa produk-produk yang produk tersebut memiliki underlying apa aja. Jadi duit saya ini dimasukin produk reksadana ini minus nih 10%. Emang reksadana ini dalamannya tuh ada apa aja sih? Kita harus tahu kayak gimana. Contohnya misalkan ternyata ini contoh aja ya, ternyata di sini ada emiten yang related tuh misalkan asuransi gitu misalkan ya, contohnya ternyata asuransi di Indonesia lagi kurang nih performance-nya, jadi kita tahu reasonnya kenapa, tapi kita yakin bahwa bisnis asuransi tetap bakal booming nih, bukan booming, sebagai tren di 1-2 tahun ke depan. Kita jadi punya reason bahwa kenapa turun dan kita masih punya positive thinking untuk naik gitu. Jadi kita tahu kenapa turun, apa penyebab turun dan kita masih believe bahwa itu akan naik di suatu saat nanti gitu. Itu salah satu yang kita harus tanamkan saat investasi. Tahu duit kita tuh 100% kemana. Jadi saat turun, jadi kita gak cuma nyalahin asset management bahwa kan kalian kayak udah expert nih, kok duit gue di kalian bisa turun gitu kan. Nah, tapi selain kita menyerahkan ke aset manajemen atau manajer investasi, tapi kita harus tahu 100% exactly duit kita tuh ditaruh kemana sih di dalam produk reksadana tersebut gitu. Jadi sekuritasnya cukup ada. Iya, secure lah untuk si customernya itu. Yep. Dan
salah satu hal yang aku pelajari gitu ya, kalau kita mulai ngomongin nih bahas tentang Power Fund Series gitu ya. Okay. Dan Mas Dodi kan sekarang di sini mau mencoba mengedukasi teman-teman balik lagi untuk ibaratnya kalau di umur 20-an nih banyak yang mau mulai investasi gitu ya. Nah tadi kan ada beberapa concern gitu ya untuk orang-orang atau teman-teman di umur 20-an untuk mulai investasi gitu ya. Tadi salah satunya adalah gimana akses terhadap edukasi dan juga tadi transparansi gitu ibaratnya. Sebenarnya apalagi sih kira-kira fitur-fitur gitu ya yang kira-kira bisa membantu memudahkan teman-teman di umur 20-an untuk akhirnya mereka bisa mau mulai invest gitu, dan apakah fitur-fitur itu juga ada di Power Fund Series ini gitu. I see. Oke. Nah, kita baru launching Power Fund Series di 8 Juli kemarin, di mana Power Fund Series ini sebuah produk reksadana saham, tapi bukan yang kayak reksadana saham biasa. Dari mana kalau misalkan reksadana saham itu adalah suatu produk reksadana yang membeli beberapa saham. Jadi kumpulan saham dijadiin satu, jadi sebuah produk reksadana saham. Nah, sebelumnya itu reksadana saham itu kita punya customer yang cukup banyak, kita coba tanya mereka ada keluhan gak sih terkait reksadana saham yang sekarang beredar di Indonesia. Ternyata ada beberapa keluhan dari mereka. Nah makanya Power Fund Series ini datang untuk gimana caranya pain point dari reksadana saham itu bisa tersolve lah di Power Fund Series ini gitu, di produk ini. Yang pertama itu di mana reksadana saham yang sekarang itu harganya itu cuman bergerak 1 kali dalam 1 hari gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan nih beli reksadana saham, misalkan belinya jam 10 siang gitu. Untuk kalian dapat misalkan belinya misalkan taruhlah 10 juta gitu ya. Harga reksadana sahamnya itu kalian baru tahu itu adalah nanti kita sebutnya NAV, harga reksadana, baru tahunya itu nanti akhir hari. Misalkan akhir hari harganya 100, berarti 10 juta dibagi 100, kalian dapat berapa unit gitu. Jadi jelang dari jam 10 pagi saat kalian execute sampai sore kalian belum tahu kalian dapat berapa unit gitu. Jadi duit kalian udah debit tapi nggak tahu. Nah itu ngomongin tentang pricing gitu. Pricing itu nggak real time gitu. Jadi kalian nggak bisa kalau misalkan udah punya di Porto nih, kalian nggak bisa tahu harga reksadana saham kayak sekarang tuh berapa sih, karena harganya itu baru ke refresh akhir hari saat jam perdagangan tutup. Selama jam perdagangan kan reksadana saham harganya goyang-goyang tuh ya, sahamnya goyang-goyang. Tapi kalau di reksadana saham yang sekarang tuh nggak goyang, nggak real time. Nah kita tuh sekarang real time gitu. Jadi kita tahu nih, oh harga saham saya sekarang worth-nya tuh berapa sih. Misalkan lagi ngeliat nih jam 11 atau jam 2 siang, itu kita bisa lihat secara real time. Kalau yang sebelumnya ya nggak bisa lihat, kita lihatnya biasanya ke refreshnya akhir hari gitu. Yang kedua ngomongin tentang reksadana saham, misalkan reksadana saham yang sekarang itu kita cuman bisa ngelihat top 10 underlying. Biasanya misalkan reksadana saham A itu punya saham di dalamnya itu ada 20 saham misalkan. Nah reksadana saham sekarang itu cuman menampilkan top 10 saja gitu. Jadi top 10 itu kelihatan nih misalkan saham A gitu ya, bobotnya 10%, saham B misalkan 3%. Itu yang ditampilin cuman top 10-nya aja walaupun dia punya 20 saham. Tapi yang ditampilkan cuman top 10. Dan itu memang regulated by OJK seperti itu sih. Secara aturan boleh bahwa manajer investasi hanya memberitahu 10 top 10 underlying aja. Tapi kita sebagai penyedia jasa investasi, jasa keuangan, kita melihat bahwa ini mengkhianati dari konsep basic dari investasi. Jadi kayak you need to know what you buy gitu. Exactly 100% kalian tuh harus tahu apa yang kalian beli gitu. Kalau top 10 underlying itu biasanya hanya mengcover 40-60% dari total portfolio gitu. Misalkan reksadana saham ini punya AUM, kita bilangnya dana himpunannya 1 triliun. Tapi kalau misalkan dilihat di fund fact sheet, dia ngelihatnya itu 10 dari top 10 underlying-nya itu hanya mengcover 40-60% dari total AUM. Jadi ya dari 1 triliun 400-600 miliarnya kita tahu nih dibeliin saham ini. Tapi sisanya kita nggak tahu dibeliin saham apa. Nah itu adalah masalah yang terjadi di reksadana saat ini. Gitu. Jadi makanya Power Fund Series ini datang, kita bener-bener kasih tahu full 100% di aplikasi kita apa aja. Jadi kalau kalian harganya naik, harganya turun, kalian tahu tuh 100%-nya tuh mana yang menyumbang naik, emiten yang menyumbang naik, mana emiten yang menyumbang turun.
Itu benar-benar kita merasa big improvement untuk investor di Indonesia untuk kayak to see exactly 100% dari underlying yang ada di produk reksadana saham. Oke, berarti secara transparansi lebih terbuka jauh. Lebih terbuka, betul. Kita benar-benar kayak melihat bahwa ini penting loh untuk investor. Terus banyak yang bilang bahwa investor juga banyak yang nggak ngelihat itu, investor yang nggak care. Kita pastinya secara konsep investasi itu kita harus benar-benar kasih tahu ke investor apa yang mereka beli gitu. Itu baru 2 Kak. Ada 2 lagi, yang ketiga itu adalah tentang redemption time. Namanya investasi pasti di redeem dong, dicairin kan. Iya. Dicairin nggak mungkin diinvestasi terus kan gitu. Nah, di reksadana saham yang sekarang itu ada ketidakpastian tuh saat dicairin itu nyampe ke rekening kita. Ada masa tunggunya ya? Iya, masa tunggunya itu biasanya 3-7 hari. Mungkin 3-7 hari cukup lama enggak? Ya, ada yang bilang lama, ada yang bilang enggak. Tapi yang kita bisa simpulin adalah 3-7 hari itu ada ketidakpastian gitu. Banyak kan orang yang mencairkan produk investasi itu adalah memang ada kebutuhan. Betul. Gitu. Dia tuh butuh kayak kapan sih duit ini nyampe rekening saya gitu. Nah, Power Fund Series itu juga kita juga meng-capture pinpoint itu dari reksadana saham yang sekarang yang ada. Dan makanya Power Fund Series ini secara proses dan juga teknologi kita improve. Jadi kita itu pasti cair 2 hari. Jadi kalau misalkan kita cairin hari ini, misalkan sekarang hari Selasa, Kamis itu udah pasti masuk ke rekening si investor gitu. Kita kasih kepastian. Memang secara waktu 3-7 hari ke 2 hari ya nggak terlalu lama, tapi kita lebih kasih kepastian, lebih cepatnya dikit, tapi kepastian untuk dana itu cair ke rekening customer care gitu. Dan yang terakhir ada yang namanya multi opsi transaksi Kak. Multi opsi transaksi itu kalian bisa beli harganya secara real time, atau kalian bisa execute-nya kayak reksadana biasa. Beli sekarang, nanti dapat harganya akhir hari. Gitu. Jadi kita bisa bilang adalah Power Fund Series ini tidak menghilangkan apapun esensi dan benefit dari existing reksadana saham yang sekarang ada. Tapi kita improve dan memberikan choice, pilihan ke mereka untuk kalian nyamannya yang mana nih gitu. Kalau misalkan kalian nyaman dengan reksadana, konsep reksadana lama yang sekarang ada, kita ada. Dan juga kalau misalkan kalian mau menggunakan kayak real time, ada. Kegunaannya real time adalah kalau kita tahu nih sekarang reksadana sahamnya harganya misalkan 200 gitu ya, kita dapat good news nih jam 10 gitu, kita langsung execute sekarang, harga yang kita dapat 200. Tapi kalau misalkan pakai metode lama, reksadana yang lama, harga jam 10 nih 200, kita dapat good news, kita execute sekarang, kita tuh bakal dapat harganya tuh akhir hari. Harganya tuh udah naik, udah 250 atau 220 gitu. Jadi kita tidak bisa melihat tidak bisa mendapatkan harga yang kita lihat kalau misalkan menggunakan metode lama. Tapi kalau metode baru, kita mendapatkan harga apa yang kita lihat di aplikasi. Gitu. Nah ini kan tadi yang udah dijelasin ada 4 benefit utama. Betul. Gitu ya. Kalau kita ngomongin mungkin user di umur 20-an, which Betul. mostly bisa kita bilang beginner investor gitu. Betul. Ya. Apa sih fitur yang paling mereka appreciate atau paling bikin mereka tuh tertarik so far gitu? Maksudnya apa salah satu dari 4 benefit itu yang bikin mereka kayak, oh karena ada benefit ini gue sebagai umur 20-an baru mulai gue mau deh coba invest gitu. Oke. Yang pertama mungkin lebih ke arah redemption time. Oh, redemption time. Redemption time itu yang pertama. Karena mereka itu butuh kepastian, karena kan umur 20-an ya. Dulu aku umur 25 gitu kebutuhannya mendesak tuh banyak banget gitu. Tiba-tiba butuh gitu. Aku pengen investasi yang kayak oke, kalau aku mau cairin 2 hari lagi langsung ada gitu. Nggak mesti nunggu lama. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua itu lebih ke multi opsi transaksi. Multi opsi transaksi gimana sih? Karena aku sering baca juga. Aku kan bener-bener kayak tiap hari kerja kantoran ya, kadang baca berita dan segala macamnya. Ada beberapa berita yang aku yakin bisa impact ke produk investasi aku. Kayak misalkan contohnya aku nggak fokusnya ke satu saham. Kayak misalkan ada berita, oh misalkan nih perbankan kira-kira bakal ada kebijakan yang menguntungkan untuk perbankan. Oh aku punya nih saham yang isinya banyak reksadana saham yang banyak perbankan. Aku bisa execute secara real time sebelum harganya naik gitu. Jadi aku bisa mendapatkan mendapatkan return saat harganya naik gitu, mendapatkan return di saat harganya naik. Nah, 2 fitur itu yang cukup relevan ke aku. Dan
tambahnya mungkin yang terakhirnya itu adalah transparansi. Di mana transparansi itu memang kadang butuh kadang enggak, tapi itu adalah safety buat aku kalau misalkan aku mau tahu kenapa produk investasi aku naik atau turun, naik drastis, turun drastis, aku tahu kenapa itu terjadi gitu, tanpa ada yang ditutupi. Oke. Nah itu tadi terkait benefit atau kelebihan gitu. Betul. Ya. Si Power Fund ini compare tuh mungkin other tools gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin returns gitu ya. Returns karena kan biasanya pasti teman-teman terutama di umur 20-an kalau ngomongin mau invest pasti yang dibahas adalah returns-nya gimana. Betul. Gitu. Nah kalau di Power Fund series ini gimana sih terkait returns gitu? Oke. Kita sebut 2 produk andalan kita itu returnnya itu dalam 3 tahun itu di atas 50%. Ada yang 56, ada yang 58% per data minggu lalu gitu. Minggu lalu tuh sekitar tanggal 6 lah ya, 6 September gitu. 3 tahun terakhir itu di atas 50%. Nah kita bilang bahwa 3 tahun di atas 50% menarik gak? Cukup menarik kita lihat kalau compare ke IHSG. Returnnya cukup menarik. Dan kalau ditanya gimana cara mendapatkan return itu gitu kan. Kalau kita bisa bilang caranya adalah kalian mulai investasi sedini mungkin. Menggunakan pastinya namanya produk investasi itu yang dilihat adalah historicalnya kayak gimana. Kita mau ngeliat ini barang trusted atau enggak, ini barang oke atau enggak. Kalau ada historical performance kan itu jauh lebih mudah untuk kita yakin kan. Nah caranya adalah cukup menabung di Power Fund Series aja tiap bulan gitu. Tiap bulan kita merasa udah cukup untuk ngikutin pergerakan dari harga Power Fund Series yang kita punya ini. 2 produk andalan kita itulah Reksadana Premier ETF Previndo iGrid. Yang kedua itu adalah Reksadana High Dividend 20. Itu adalah 2 produk andalan kita. Ini ibaratnya adalah kumpulan saham. Kan kalau IHSG kan 900 saham tuh dikumpulin. Kalau ini adalah dari 900 itu kita kecilin lagi. Kita cari emiten Previndo iGrid yang credit score-nya bagus gitu. Kalau high dividend itu adalah produk emiten-emiten yang rajin membagikan dividen tiap tahunnya. Itu menandakan kalau perusahaan sering bagi-bagi dividen pasti kan perusahaannya bonafit dan untung dong gitu. Nah itu adalah 2 produk andalan kita. Gitu. I see. Menarik. Tertarik? Nah kalau ngomong tertarik, kayaknya pengen langsung coba ini deh Kak. Mungkin kita bisa by case aja kali ya. Boleh. Kira-kira kalau misalnya untuk dari Power Fund Series-nya sendiri gitu, how do we start? Oke, how do we start? Jadi cukup simpel. Kita karena udah punya aplikasi gitu ya. Cukup download iPod. Gitu di Play Store atau App Store, iPod, dan juga registrasi mungkin ya maksimal 1 hari lah selesai. Registrasinya mungkin 5-7 menit ya di aplikasi itu, dan kita butuh 1 hari, nggak sampai 1 hari untuk proses. Nanti setelah selesai verifikasi dari tim kita, itu kalian bisa masuk ke aplikasi kita dan juga cari di homepage itu ada menu iPod Fund. Setelah masuk menu iPod Fund itu langsung keluar beberapa produk Power Fund Series andalan kita beserta performance-nya seperti apa. Kita biasanya nampilnya top 3 atau top 5 gitu. Jadi kalian bisa nggak usah sorting lagi, kalian bisa lihat aja yang returnnya bagus, dan juga kalian bisa ngelihat underlying-nya seperti apa, yang tadi isi dalamnya apa sih emiten-emitennya, kalian lihat dulu dan kalian bisa langsung do transaction di situ dan bisa milih mau pakai harga real time atau harga akhir hari. Gitu. Tadi dijelasin ya. Betul. Tapi kalau dari pengalaman personal Mas Dodi sendiri nih, kira-kira kita untuk memilih produk gitu yang sesuai juga mungkin dengan profile risk kita, itu kira-kira gimana nih dari Power Fund Series produknya sendiri? Oke, dari produk Power Fund Series sendiri kita bisa bilang adalah indeks yang kita buat di produk Power Fund Series ini emang indeks-indeks pilihan yang emang kita udah exercise di 3-5 tahun ke belakang itu performance-nya oke. Tapi balik lagi, produk pasti ada yang perform, ada yang enggak. Makanya kita selalu rekomendasikan produk yang perform saat untuk para pemula gitu, untuk melihat bahwa produk ini perform, lihatlah historicalnya seperti apa dan underlying-nya apa aja. Jadi kalian tahu di dalamnya ini ada perbankan, ada batu bara, terus ada misalkan sektor apa lagi nih gitu. Nah kalian tahu bahwa memang bisnis ini di Indonesia bakal terus gede gitu. Misalkan contohnya ada teknologi, misalkan teknologi bakal booming atau teknologi bakal lesu gitu. Kalian bisa melihat dari sisi pandang itu. Tapi pastinya dengan kita membelinya kumpulan saham itu kita bisa mendapatkan, kalau kita percaya ekonomi Indonesia maju, bahwa pasti harga dari reksadana ini bakal maju seperti itu. Mas Dodi masih penasaran? Boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak kita benar-benar by case misalnya? Boleh. Let's say
apakah ini akan menjadi possible untuk mencoba mulai Power Fund Series produk di mungkin di usia-usia mahasiswa kali ya, yang masih mau menyelesaikan masa kuliahnya tapi emang ada tuntutan hidup jadi harus sembari bekerja, jadi otomatis sudah ada penghasilan kan gitu. Betul. Nah itu kira-kira possible nggak ya? Sangat possible. Compare ke reksadana saham yang biasa itu kan minimal reksadana lah di Indonesia itu kan minimal biasanya subscription tuh 100 ribuan kan. Kita benar dengar ada yang mungkin dengar pernah 10 ribu atau 100 ribu. Kita itu bisa di subscribe mulai dari 1.000 rupiah. Gitu. Jadi kita benar-benar starting point-nya tuh rendah banget gitu. Dan orang-orang yang modalnya kecil tetap bisa mendapatkan return yang cukup menarik ya kan tadi 3 tahun secara historical tuh 50% dengan modal kecil gitu. Jadi nggak mesti modal gede untuk mendapatkan return yang gede tadi gitu. Tetap modal kecil bisa untuk mendapatkan return yang besar. Jadi sangat cocok untuk mahasiswa untuk mulai investasi di Power Fund Series ini. Startingnya kita kan minimum buy-nya kecil 1.000 ya. Tapi kita selalu menyarankan kalau ada webinar dan segala macamnya minimal beli berapa? Kalau minimal beli 1.000. Tapi kalau awal mungkin mulainya 1 juta aja gitu supaya kalian juga merasakan returnnya agak berasa gitu. Iya berasa ke mereka dan kayak berasa itu bukan untung di kita doang, untung di kalian secara return pasti untung, tapi bisa memotivate diri kalian untuk menabung lebih giat lagi. Tapi balik lagi deh, kan tadi kita sempat ngobrolin tentang masalah trackingnya gitu ya mas, mungkin dari historical juga gitu. Nah ini mungkin langkah yang praktikal gitu, gimana sih caranya kita tuh untuk memonitornya itu secara tepat gitu? Kalau memonitor secara tepat sih kita bisa bilang memonitor itu kita nggak mesti tiap hari monitor ya, tiap hari monitor sehari sekali oke lah ya. Tapi jangan sampai menghabiskan waktu kita. Anyway, yang kita beli ini indeks dan juga ini udah di manage oleh asset management, kita hanya perlu untuk top up menabung tiap bulannya secara rutin. Ada yang tiap bulan, ada yang tiap minggu dan segala macamnya. Itu secara harga itu saham-saham yang kita pilih itu fundamentalnya bagus, pasti secara long term itu akan naik gitu. Jadi kita tidak pasti perlu naik gitu ya. Iya, kita bilang pasti naik bisa dibilang pasti naik ya. Mungkin gak signifikan kali Gak signifikan ya. Harganya secara long term naik dan yang kita butuhkan adalah cuman untuk top up aja. Karena kalau kita masuk ke dalam mencoba menganalisa satu emiten, satu persatu emiten, itu kepala kita mungkin agak ngebul gitu. Karena ini ada yang ini beritanya lagi apa nih, saham A beritanya lagi apa, B ada apa, misalkan ada, kita kan kasih tahu full ya kan, misalkan ada 20 saham kita harus tahu nih 20 emiten perusahaan ini lagi ngapain aja beritanya gitu. Itu sangat painful di kita lah. Makanya kita bilang bahwa aset manajemen itu membantu kita memilih saham-saham yang oke. Kita cuma cukup top up aja. Historical return itu udah membuktikan bahwa saham pilihan dari tahun-tahun sebelumnya itu yang ada di dalam produk ini itu memang perform well. Gitu. Tapi kan tadi Mas Dodi bilang kayak coba aja top up terus gitu. Kira-kira apa sih yang membuat kita, kalau ya udah kan tadi aku bilang juga mungkin naik tapi tidak signifikan gitu. Betul. Apa yang membuat kita akhirnya bisa konsisten gitu dan trust untuk selalu top up? Oke, apa yang membuat kita konsisten itu biasanya kita ngelihat dalam mungkin 2-3 bulan ini kita lihat pergerakannya seperti apa nih produk ini. Kalau misalkan produk ini pergerakannya 2-3 bulan memang udah menghasilkan return, kita kan pasti termotivate kan untuk menambah lagi tabungannya gitu. Tapi kalau misalkan harganya turun, kita bisa ngelihat nih secara underlying tuh kayak gimana. Cara underlying selagi bisnisnya memang kita tahu dan fundamentalnya kita tahu, itu cukup confidence sih untuk aku menambah nabung di produk tersebut. Karena kita tahu bisnisnya memang menjanjikan di waktu-waktu selanjutnya gitu. Tetap kayak bisa, karena kita bisa ngelihat emitennya 100%, kita yakin bahwa itu bakal membuahkan hasil di kemudian hari, seperti itu. Tapi enaknya tadi ya itu ya benefitnya, jadi kita benar-benar full gitu yang ngeliat semua 100% tahu betul. Nah makanya itu yang membedakan kalau misalkan produk lain lagi turun kita kayak ini kan yang dikasih tahu cuma top 10-nya doang nih, sisanya nggak tahu apakah dibeliin emiten-emiten yang memang contohnya lagi kena kasus atau apa, itu kan kita nggak tahu. Nah itu yang membuat kita tetap kasih 100% underlying supaya kalian merasa safe lah. Investor merasa safe, ada safety di situ, melihat bahwa duit saya larinya ke sini, seperti itu. Power Fund Series, si bukan reksadana biasa, memiliki multi opsi transaksi, di mana kamu bisa transaksi secara real time di jam market
atau juga bisa di luar jam market. Dan ini dia cara beli Power Fund Series melalui aplikasi iPod. Dari homepage iPod Fund, di bagian Power Fund Series, kamu bisa klik menu See All, kemudian pilih Power Fund Series yang kamu ingin beli. Lalu di menu Fund Dashboard, kamu bisa klik menu Subscribe. Maksud dari multi opsi transaksi tadi, kamu bisa pilih berdasarkan harga yang kamu inginkan. Kalau kamu mau membeli secara real time di saat jam market, kamu bisa pilih harga sekarang. Dan kalau kamu transaksi di luar jam market, kamu bisa pilih harga NAV kemarin. Kemudian, masukkan jumlah unit ataupun nominal, lalu klik Submit. Akan muncul pop-up konfirmasi pembelian. Di sini kamu bisa pastikan harga NAV dan nominal atau unit pembelian. Klik OK untuk menyelesaikan transaksi. Jangan membenarkan yang biasa, mulai biasakan yang memiliki multi opsi transaksi. Dapatkan Power Fund Series eksklusif di iPod Fund. Oke, menarik. Ini ada follow up personal question sih Mas. Ngomong ada Mas Dodi ya di sini ya. Yeah. Nah, kalau orang baru mau mulai reksadana nih, mungkin banyak banget teman-teman di umur 20-an penonton yang relate juga gitu. Yeah. Kan tadi kan salah satu yang bikin kita hesitant untuk mulai itu adalah karena kita mikirnya kalau mau invest kita harus belajar banyak banget. Which di sini di Power Fund Series ini itu salah satu pain yang mau kita tackle gitu. Ibaratnya tadi makanya reksadana udah digabungin beberapa indeks, kita kasih rekomendasi juga gitu. Betul. Biar akhirnya orang lebih ngerasa safe gitu ya. Betul. Nah tapi tetap kan kita tetap ya di umur 20-an kadang kita ngerasa ada nih kayaknya harus beberapa hal yang harus kita pelajari dulu untuk memilih. Nah mungkin lebih ke sebenarnya berarti poin-poin utama yang harus kita pelajari sebelum kita memilih produk investasi reksadana tuh apa aja sih Mas? Oke. Kalau kita ngelihat dari produk reksadana itu yang pastinya itu balik ke tadi aku jelasin basic investment, kita harus tahu produk reksadana ini itu dibelikan emiten apa. Gitu. Karena ini kita ngomongnya Power Fund Series reksadana saham, ini dibelikan saham apa. Sahamnya apa 100% kalian bisa lihat tuh untuk kayak detail-detail nama sahamnya. Pertama mungkin kalau orang yang bisa bilang waktunya gak terlalu banyak, yang penting namanya itu kalian tahu. Misalkan contohnya Telkom gitu. Wah, saya tahu nih bisnis Telkom tuh apa aja sih gitu. Terus kayak misalkan contohnya bisnis misalkan BCA gitu. Saya tahu bisnis BCA perbankan, ada perbankan, ada insurance dan segala macamnya, banyak lah perusahaan. Kita tahu itu adalah orang yang benar-benar kita bisa melihatnya itu adalah waktunya nggak banyak. Yang penting brandnya itu mereka tahu dan bisnisnya seperti apa gitu. Yang level kedua naik lagi ke orang yang benar-benar mau tahu lebih lanjut, yaitu adalah dari reksadana yang dari saham-saham yang dibeli ini secara laporan keuangan seperti apa sih? Secara laporan keuangannya bagus kayak misalkan per tahunnya dapat revenue berapa, revenue naik terus atau kayak gimana. Nah itu adalah kalau orang yang benar-benar punya waktu lebih untuk menganalisa. Itu dari ngomongin produknya itu dalamnya seperti apa, dalamannya ada apa aja. Yang kedua itu adalah dari segi aset manajernya. Aset manajemen atau manajer investasinya itu kira-kira secara historical track recordnya gimana nih, performance historicalnya seperti apa. Kita tetap tidak bisa mengesampingkan historical performance karena itu adalah yang benar-benar bisa dilihat oleh investor saat ini. Oke, saham-sahamnya menarik tapi 2-3 tahun lalu historical 3 tahun, 1 tahun, 5 tahun semuanya minus gitu. Gimana caranya kita bisa percaya terhadap aset manajemen tersebut atau manajer investasi tersebut. Tetap historical return kita ngelihat itu adalah lebih ke arah credibility dari aset manajemennya seperti apa. Dan yang kedua tanggung jawab kita sebagai investor itu sendiri, kita harus tahu 100% dibelikan apa. Nah kalau misalkan untuk transaksinya, fiturnya menurut saya fiturnya itu semuanya simple, tinggal kalau kalian udah tahu produknya apa, kalian tinggal pilih metodenya mau bener-bener harga real time atau harga akhir hari gitu. Oke. Udah cukup jelas sih untuk beginner ya, untuk kita mulai mau mencoba investasi. Betul. Gitu. Nah, mungkin tadi kan sama Mas Dodi udah dijelasin ya fitur-fiturnya, nanti mungkin kita bisa taruh videonya gitu ya. Lebih ke kayak step by stepnya di aplikasinya gimana sih gitu. Boleh. Nah, terakhir sebelum kita tutup, tadi kita udah banyak banget ngobrol tentang investasi, tentang Power Fund Series dan lain-lain gitu.
balik lagi secara personal gitu ya, Mas Dodi sebagai seseorang yang pertama udah bekerja di industri investasi dan kedua juga investor kan Mas. Betul, juga pasti melakukan juga, dong, pasti melakukan investasi gitu. juga. Apa sih lessons learned atau misalnya apa sih hal-hal yang Mas Dodi pelajari gitu ya selama experience Mas Dodi di either itu di industri investasi atau sebagai investor personal juga. Oke. Lesson learned pertama yang aku merasa kalau aku bisa balik lagi ke umur aku misalkan 23, 24, aku pasti mulai investasi lebih awal. Karena aku hitungannya aku tuh mulai telat, investasi itu telat. Aku baru investasi mungkin umur 26 gitu. Padahal dulunya aku dulu sempat banyak kerjaan side job gimana itu aku fokusnya adalah gedein tabungan gitu. Kalau udah ada di ATM gede tuh merasa kayak confidence lah mau kemana-mana gitu. Nah aku mau mulai investasi itu sedini mungkin gak perlu dari duit yang besar, duit kecil pun bisa. Dan yang kedua sebagai karena aku masih kerja full time dan aku masih punya banyak kesibukan di luar, hobi dan segala macamnya, pastikan investasi ini tidak mengganggu waktumu dan juga tidak menyentuh emosi yang bikin kita deg-degan dan segala macam kekhawatiran itu ada. Makanya aku berinvestasi di reksadana saham di mana itu dibantu di Power Fund Series ini itu dibantu oleh asset management atau manajer investasi untuk memilih saham-saham apa aja sih yang kira-kira oke prospeknya di kemudian hari. Nah, itu adalah dua pelajaran yang aku sangat pegang saat ini. Gimana caranya untuk kayak investasi itu tidak memakan waktu untuk aku analisa dan segala macamnya, karena aku yakin aku banyak yang jauh lebih expert di situ dibanding aku. Gitu sih. Dan tentunya harus menyenangkan ya. Tentu ya betul, tetap harus bisa menikmati hidup dan menyenangkan lah investasi itu gitu. Oke, Mas mungkin nih terakhir. Boleh. Ini aku pernah baca sih salah satu artikel tuh kayak dari tahun 2016 atau 2017 gitu sampai tahun 2023 itu korban dari investasi bodong itu mungkin bisa sampai 130-an triliun gitu kerugiannya. Pasti. Nah, Mas boleh nggak dikasih tahu nih ke teman-teman checklist apa aja yang perlu kita tahu bahwa platform investasi yang mau kita lakukan itu adalah aman? Oke. Gini, memang sih karena rata-rata sekarang aku juga kasihan nih di teman-teman yang 20 tahun ke atas sekarang ini banyak dibombardir iklan dari platform-platform yang memang kita bisa bilang itu tidak bertanggung jawab lah ya. Ya macam judi online dan segala macamnya. Pastinya kalian itu harus tahu platform yang kalian download itu bener-bener itu kalian cek aja di ratingnya. Kalian cek di license OJK atau enggak. Oh, OJK harus. OJK itu pertama. Yang kedua itu yang pasti produknya itu apa sih? Produknya apa? Karena aku yakin kalau misalkan produknya itu yang aneh-aneh, produk yang kita sering dengar yang sangat menjadikan itu kan kayak deposito, emas, reksadana, saham itu kan sesuatu yang kayak kita tahu, obligasi, aman gitu. Itu memang produk investasi gitu. Tapi kalau produk investasi itu tidak menceritakan bahwa produknya apa sih, tapi yang dijual fokusnya adalah return dan segala macamnya itu adalah platform-platform yang patut kita hindari seperti itu. Pastinya yang pertama itu license, yang kedua adalah kita harus ngerti produk investasinya apa. Makanya tadi aku bilang di reksadana pun kita udah tahu produk investasinya apa, tapi ada yang gak dibuka 100%, kita mau buka 100% gitu. Nah makanya teman-teman yang banyak tersandung di beberapa aplikasi-aplikasi itu mungkin rata-rata adalah fokusnya adalah di return, tapi tidak tahu sebetulnya duit mereka itu dilarikan kemana gitu. Jadi kayak investasi itu kalian harus tahu duit kalian tuh dilarikan kemana sih, seperti itu. Oke. Jadi yang pasti yang pertama adalah license, tahu dulu produknya apa gitu. Betul, ya. Jangan fokus di return dulu ya teman-teman. Jangan fokus di return dulu nih prosesnya kayak gimana. Dan yang mungkin bisa lebih lanjut ya, tanya-tanya ke Mas Dodi via apa nih Mas? Mungkin bisa menghubungi lewat mana? Oke, jadi kalau misalkan di kita mau ngobrol tentang Power Fund Series, mau tahu tentang Power Fund Series, itu kita bisa masuk ke website kita, ketik aja di browser bit.ly/powerfundseries gitu. Oke. Kalau gitu hari ini udah banyak banget kita ngobrol tentang investasi, super fun. Dari aku pribadi sebagai umur 20-an, early 20s yang lagi mencoba opsi-opsi opsi-opsi pengelolaan keuangan. Ini menarik banget loh. Karena balik lagi tadi salah satu yang aku tangkap adalah
at the end of the day yang paling penting adalah educate yourself. Dan di Power Fund Series ini yang sangat aku highlight dan appreciate banget gitu personally adalah gimana Power Fund Series ini memperbuka akses transparansi. Supaya kita para investor terutama para pemula kita bisa tahu gitu apa yang kita invest, kita juga bisa mempelajari juga gitu. Betul sekali. Oke, kalau gitu thank you so much Mas Dodi untuk waktunya hari ini. Thank you. Semoga banyak teman-teman yang nonton ini bisa mendapatkan manfaat dan benefit dan akhirnya mereka jadi nggak terlalu takut untuk mulai mencoba gitu ya Mas. Jadi udah nggak maju mundur lagi ya. Semoga. Benar. Oke, langsung gaspol gitu untuk milih salah satu instrumen investasi. Oke, mungkin sekian dulu dari kita dan juga dari Mas Dodi. Mungkin nanti bagi teman-teman di luar sana yang masih tertarik untuk membahas investasi atau mungkin pembahasan lainnya di sekitar pembahasan tentang usia 20-an, boleh langsung komen, like, subscribe di YouTube kita inour20s.id dan juga Instagram kita inour20s.id. Oke, aku Rafis dan partnerku. Aku Jihan. See you di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.